Selamat pagi Kompas Bisnis, kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya Paskalis Siswari. Saudara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengingatkan perusahaan e-dagang untuk melindungi usaha kecil dan menengah yang bersaing dengan produk impor. Andalan harga murah atau barang impor ini dinilai sebagai predatory pricing. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan dalam acara Fokus Group Discussion bersama Harian Kompas. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berjanji akan menjadi wasit yang memastikan adanya kesempatan yang sama bagi produk UMKM dan juga barang impor. Kemendak akan memperbaiki sejumlah kebijakan bagi barang impor sehingga bisa menjaga persaingan usaha dengan usaha kecil menengah dalam negeri. Pajak total daripada yang dibayarkan oleh platform tersebut nilainya hanya 40.000 sekian dolar. Yang dikeluarkan oleh industri kecil UMKM tersebut untuk gaji aja 680.000 dolar. Jadi tidak setara antara penerimaan negara dengan industri yang sebenarnya menciptakan kegiatan ekonomi yang luar biasa. Nah, dari situ ditunjukinlah bahwa ini vicious cycle daripada cheap import Indonesia atau import yang tidak berkualitas menghancurkan daripada industri lokal nasional. Ini yang saya bilang, saya perkenalkan, ini adalah predatory pricing. Ini bukan hanya menghancurkan kompetisi, tapi juga menghancurkan industri nasional. Salah satu platform e-dagang yaitu JDID menilai pelaku UMKM di Indonesia belum punya ruang yang cukup untuk bisa bersaing dan juga menang saat berdagang di dunia daring. UMKM masih harus didampingi untuk naik kelas baik dari sisi kualitas dan juga dari kuantitas produk. UMKM itu harus punya signature gitu. Supaya karena kalau impor dan perdagangan itu di ekonomi modern itu semua ditentukan oleh pasar begitu ya. Itu pun yang terjadi fenomena bahwa ada jilbab impor segala macam itu karena pasar yang menentukan. Lagi-lagi permainan harga gitu ya. Yang kami alami, yang pengalaman kami bekerja sama juga untuk Hari Bangga Buatan Indonesia itu kami melihat bahwa yang menjadi signature UMKM itu adalah tidak ada di tempat lain. Jadi kalau istilah saya ini jilbab industrial dimanapun ada, UMKM harus bikin yang beda supaya menang sama produk impor, supaya jadi kualitas ekspor. Nah, semakin banyaknya pilihan e-dagang, mungkin yang kalau Anda kenal dengan istilah marketplace gitu di Indonesia semakin banyak. Tadi ada JDID, ada juga Shopee, Tokopedia, Blibli, banyak sekali pilihannya. Nah, ini seharusnya dengan semakin banyak ragam pilihan e-dagang bisa jadi keuntungan terutama untuk UMKM dalam negeri dan bisa dimanfaatkan untuk semakin memperluas pasar, Saudara. Bukan hanya pasar di dalam negeri saja, tapi juga lintas batas negara. Terlebih transaksi di e-dagang ini melihat transaksi dari total tahun lalu, nilainya sebenarnya besar sekali dan berpotensi terus naik. Kami punya datanya. Ini adalah data dari Bank Indonesia, Saudara. Di 2020 berarti di tahun lalu ada transaksi mencapai 253 triliun rupiah di 2020 dan menurut Bank Indonesia potensinya di tahun ini berarti di tahun 2021 akan bertambah besar lagi, naik hampir atau lebih dari 30% menjadi 330,7 triliun rupiah. Ini adalah potensi yang akan terjadi pada tahun ini, apalagi pandemi masih berlangsung, semakin banyak jumlah UMKM yang bergabung di dunia daring. Tapi meskipun nilainya sebenarnya fantastis 200-an triliun rupiah dan potensinya masih terus tumbuh, tentunya sekali lagi ini harus dibarengi dengan regulasi yang tepat dan jangan lupa harus dinamis mengingat dunia daring ini bergerak sangat cepat. Intinya agar apa? Supaya UMKM lokal ini tidak terbunuh barang impor yang sebenarnya munculnya barang impor dan kemudahan masyarakat membeli barang impor ini adalah sebuah konsekuensi dari kemudahan belanja daring. Nah, ada lagi persoalan Saudara bahwa sebenarnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia ini
total ada 64 juta. Nah, kalau kami melihat data dari Kementerian Koperasi dan juga UKM, jumlahnya adalah 12 juta. Ini adalah masuk atau mereka yang baru saja masuk ke wilayah daring. Total baru 19%, saudara, dari total UMKM. Dari total UMKM baru ada 19% dari total 64 juta, berarti totalnya 12 juta. Jumlahnya sebenarnya masih sedikit sekali dan kebanyakan ini adalah UMKM yang beroperasi di Jawa. Nah, ini jadi PR selanjutnya tentunya, bagaimana UMKM di seluruh Indonesia bisa punya kesempatan yang sama, bisa memperluas pasar mereka lewat sistem online di e-dagang, dan tentunya punya kesempatan yang sama merasakan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni. Nah, ini penting banget, saudara, karena ini jadi semacam darah dan juga oksigen untuk para UMKM kalau mau mulai masuk berjualan ke daring. Tapi lagi-lagi, saudara, dengan semakin terbukanya pasar di sangat luas ini, saudara, kuasa ini tentunya ada di tangan konsumen yang akan lebih tertarik pada barang yang lebih murah. Nggak ada yang bisa maksa konsumen untuk memilih barang lokal, kecuali memang barang lokalnya kualitasnya lebih bagus, harganya juga bersaing, dan tentunya harus ada regulasi yang adil dan berimbang supaya barang-barang lokal ini tetap bisa menang di negara mereka sendiri. Ya pasti dia akan lebih milih yang lebih murah gitu loh. Tapi bukan hanya murah, barangnya juga gimana, acceptable nggak nih kualitasnya, itu segala macam, dan accessible-nya untuk membeli barang itu mudah atau enggak gitu loh. Aksesnya gimana? Nah, syukur sekarang dengan adanya digital, accessible itu jadi hal yang lebih mudah sekarang. Kita bisa pesan kiri kanan udah langsung datang barangnya. Tapi yang juga penting awareness-nya gitu loh. Tahu nggak ada barang ini dijual di e-commerce atau itu. Nah, ini yang kadang-kadang butuh effort yang lebih gitu loh. Tadi